bahwa approval rating 80,9% itu karena saat ini di zaman pemerintahan Prabowo Gibran ada PCO, Presiden Communication Office, yang memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Bagaimana tanggapan Pak Hasan? Terima kasih Tita. Adik-adik dari Unhan, tentu ada peran komunikasi. Tapi yang lebih besar menurut saya, perannya adalah kinerja menteri dan wakil menteri ini yang memang menyesuaikan kecepatan, target, gerak langkahnya sesuai dengan yang diinginkan oleh Pak Prabowo. Jadi kalau cuma ngomong-ngomong aja nggak ada yang kerja juga percuma kan. Jadi kita ini di paling hilir lah. Ada peran komunikasi, tapi yang terbesar itu adalah porsi kerja dari para anggota kabinet. Bapak Prabowo memang tidak pernah memberi patokan 100 hari. Karena 100 hari ini kan juga kita bingung, ini kan kayak peringatan kematian 100 hari. 3 bulan kan makanya. 100 hari ini 3 bulan tidak, 4 bulan juga tidak. Makanya kayaknya Garuda TV lumayan tertib ini, 3 bulan pertama, jadi tidak memakai istilah 100 hari. Karena pemerintah itu punya target kinerja itu 5 tahun. 1 periode, kemudian di breakdown menjadi target tahunan, kemudian targetnya bulanan. Nah kita kan memang bingung 100 hari ini ada di mana ini. Tapi kalau 3 bulan pertama benar yang disampaikan oleh Garuda TV sebanyak itu tadi. Dalam 3 bulan pertama sudah sangat banyak yang dilakukan oleh pemerintahan di bawah pemimpinan Bapak Prabowo. Kalau kita mau jujur, tahun anggarannya Pak Prabowo itu baru dimulai tahun 2025 loh, 1 Januari 2025. Tahun anggarannya Pak Prabowo. Kalau dari 21 Oktober sampai 31 Desember itu masih tahun anggaran yang sudah berjalan. Belum tahun anggarannya program-program Pak Prabowo. Tapi 2 minggu setelah dilantik beliau sudah luncurkan sebuah peraturan pemerintah yang memutihkan utang UMKM, petani, nelayan, koperasi yang sudah beberapa kali direstrukturisasi, mereka ya memang terbukti nggak bisa bayar. Dan itu mungkin hampir 1 juta orang yang seperti itu. Kalau utang mereka tidak diputihkan, mereka selamanya tidak bankable, nggak bisa lagi mengajukan kredit. Tapi Presiden dalam waktu 2 minggu berani melakukan terobosan pertama, saya kira itu, memutihkan utang rakyat kecil yang memang sudah terbukti tidak sanggup lagi untuk membayarnya. Ada yang punya agunan tapi agunannya sudah kerendam laut. Ada yang punya agunan tanah rumah tapi sudah bergeser ketika misalnya gempa kayak di Sulawesi Tenggara. Ini kan banyak sekali rakyat yang punya utang tidak sanggup bukan karena moral hazard, tapi memang keadaan membuat mereka. Nah, Presiden sadar ini langkah pertama. Saya rasa 1 sampai 8 tadi itu semua terkait dengan rakyat kecil tuh. Baik. Iya dilakukan oleh Presiden. Makanya langsung berasa. Di hati masyarakat itu tertanam sekarang, oh pemerintah banyak sekali memberikan perlindungan, fasilitas, pelayanan terhadap masyarakat kecil. Sebenarnya kalau nggak ada komunikasi mungkin tetap 75 kayaknya. Nggak ada kantor komunikasi, tetap 75. Tapi mungkin adalah kita berapa persen gitu untuk menyumbang sehingga bisa sampai 80% gitu. Jadi sebagian besar pasti karena kinerja para anggota kabinet. Oke, kita sepakat bahwa ini memang kinerja para anggota kabinet dari lebih 50-an kementerian yang bekerja keras untuk mewujudkan kinerja terbaik. Saya juga sempat dengar bahwa Pak Prabowo mengatakan para timnya itu saat libur tidak berlibur, saat mereka harus beristirahat mereka tetap bekerja demi Indonesia.